apakah jenis penyakit ini sama dengan punya teman-teman? Caranya kita menangani penyakit ini, teman-teman. Ada sancang kita berpenyakit, teman-teman. Jenis-jenis penyakitnya banyak, kemarin sudah kita terangkan. Penyakit ini nih bahaya kalau kita biarin aja, nanti dia jatuh. Nah, ini kita semprotkan dulu. Ya, nah, ini teman-teman, sudah itu kita sikat. Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sobat. Sahabat bonsai, ini saya di sore hari aktivitas kali ini teman-teman di depan, di halaman rumah, di teras rumah. Nah teman-teman, ini koleksian punya kita, sancang yang kita rawat 2 tahun kurang lebih dari stek awalnya. Nah teman-teman, kali ini teman-teman saya ajak, kita akan cek sancang kita kan berpenyakit nih. Apakah jenis penyakit ini sama dengan punya teman-teman, kita lihat. Dan nanti bagaimana caranya kita menangani penyakit ini, teman. Let's go. Nah teman-teman, ini adalah sancang hasil budidaya kita. Sebelum kita ke tema yang akan kita bahas, yaitu sancang yang berpenyakit, apakah penyakitnya sama punya teman-teman sama punya saya? Kalau sama boleh, nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana cara kita menanganinya penyakit ini, teman-teman. Nah sekali lagi teman-teman, ini hasil budidaya. Itu juga kita tanam tuh di ground, yang pelintiran atau yang setekan. Silahkan dicek di videonya teman-teman. Dan ini adalah hasil setekan dan hasil cangkok juga ada, atau hasil dari tanam los pucuk. Ini hasil dari tanam los pucuk, saya buat cokan jenisnya. Dan ini hasil cangkok. Ini hasil cangkok. Kemudian hasil cangkok ya penjelasannya sudah ada teman-teman. Batang hasilnya ini sudah kita putus, dan ini tunas-tunas baru. Ini berapa tahun? Ini kurang lebih 1,5 tahun ini teman-teman, belum nyampe 2 tahun. Dan kemudian ini juga. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar. Ada sancang kita berpenyakit teman-teman. Jenis-jenis penyakitnya banyak, kemarin sudah kita terangkan. Nah ini salah satu penyakit ini yang akan kita tangani kali ini teman-teman. Nih penyakit ini ya, penyakit ini nih bahaya kalau kita biarin aja, nanti dia jamur, kemudian dia berwarna abu-abu. Boleh saya liatin dulu warna yang abu-abu nanti jadinya teman-teman. Saya pikir sama punya teman-teman. Ini juga jadinya seperti ini. Nah, ini harus ditangani segera ini. Kita tangani yang satu ini aja dulu teman-teman. Nanti kita belajar bareng bagaimana cara penanganannya ini. Saya sudah siapkan obatnya, nanti saya tulis di kolom komentar atau lihat video kemarin teman-teman. Oke, kita tangani ini bagaimana caranya. Dan ini sekalian kita rantingin, ada ranting-ranting yang harus kita buang teman-teman. Oke ya, saya bawa ke lokasi teman-teman, let's go. Nah, kita bawa ke lokasi ini, tempat perawatan bahan-bahan sancang. Ini dia yang tadi kita bawa sudah. Sekarang kita bagaimana cara penanganannya ini teman-teman. Nah oke teman-teman, langsung aja. Saya sudah siapkan alatnya ini, salah satunya obat. Obat ini silahkan dilihat, kalau mau lihat di kolom komentar teman-teman, atau di deskripsi. Kemudian saya siapkan pisau kecil ya, pisau kecil ini untuk yang keras-keras nanti bisa kita pakai pisau. Dan kemudian sikat. Sikat ini sikat kawat. Ini teman-teman bisa dapetin di mana aja ini. Banyak dia teman-teman. Di tukang-tukang bonsai ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nah sekali lagi, penyakit ini saya pikir kebanyakan sama ya teman-teman, sama punya kawan-kawan yang ada di sana. Nah ini kita semprotkan dulu ya, agar kumannya mati. Secara umum ya, secara umum semuanya kena dulu. Tapi jangan kita biarin, kalau sudah disemprot kayak gini jangan kita biarin aja, langsung kita tanganin. Tuh. Obatnya apa bang? Obatnya ada di video yang sebelumnya teman-teman. 3 obat rekomendasi, tapi kali ini nggak saya sebutkan karena kemarin pelanggaran teman-teman. Nah nanti kita tulis saja di kolom komentar. Nah ini teman-teman, sudah itu kita sikat. Tuh hilang dia jamur. Nanti ada juga jamur putih teman-teman, ada juga jamur putih. Nanti jamur putih kita video selanjutnya teman-teman, bagaimana cara penanganannya juga mirip, cuman ya harus kita berikan tutorialnya juga. Nah ini udah bersih.
kita semprot dia hilang nanti hitam-hitamnya. Tuh. Jadi hilang dia. Jangan lupa teman-teman pakai masker. Oke, kita sikat lagi. Ini yang di atas ini juga nih. Yang di atas juga nih. Kita sikat. Jadi hilang juga dia. Sampai batangnya warna hijau atau minimal ya putih lagi lah dia ya. Normal seperti batang pohon sancang biasa. Oke, ini cara penanganannya. Kita buat keliling tempat dimana dia sembunyi bercak hitamnya teman-teman. Ini sambil kita rantingin teman-teman. Ini banyak ranting yang mubazir. Ini ngabisin makanan dia. Kalian kita bersihkan. Juga lumut ini kan, jamur ini suka dia di tempat-tempat yang apa istilahnya rimbun begini nih. Nyumput-nyumput dia sembunyi di situ dia. Jamur-jamurnya. Nah, ini kita sikat lagi teman-teman. Nah, lakukan kayak gini terus. Sampai dia hilang. Apa hilang itu Bang? Hilang. Nanti dia nggak ada lagi penyakit. Tapi yang begini ini rajin teman-teman. Jangan ketika sudah fatal, jangan. Ketika sudah fatal gitu, waduh baru. Jangan. Saya udah punya juga. Nanti saya tunjukkan khususnya yang putih ya. Penyakit putih itu, kutu putih. Sama teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita dengan yang kutu putih kita spill juga videonya, kita buat teman-teman. Bagi teman-teman yang budidaya sancang baru seperti saya, awalnya seperti inilah. Waduh, ini kacau, ini penyakit nih. Saya tanya-tanya senior, gitu. Dan senior kasih tahu obatnya, kita pakai ini juga. Tuh, putih dia teman-teman. Oh, putih dia. Ini termasuk lama. Ini panenan ini teman-teman. Dari stekan ini. Stek, kita panen di kebun. Silahkan tonton sendiri videonya. Berapa tahun Bang? Ini kita asli budidaya sancang total 2 tahun persis teman-teman. Awal Januari 2024 atau akhir 2023 Desember kita mulai tanam. Nah seperti itu ya. Dilakukan di rumah teman-teman. Kalau yang massal di kebun gitu, gimana Bang caranya ya? Pakai semprotan yang besar teman-teman. Kalau ini kan khusus yang di pot aja nih, yang di pot berjamur, dibersihin. Tuh. Kita juga kalau beli jadi misalnya ya penyakitnya sama aja teman-teman. Kalau kita nggak rajin ngerawat, penyakitnya sama aja, mati. Nanti kita beli lagi susah. Jadi ini juga menghindari, nah ini susah nih, menghindari pembelian teman-teman. Nah ini kalau yang susah ini kita kerok kayak gini nih. Tuh, ini penyakit nih. Nah, ada yang nggak mampu disikat teman-teman. Oh, nggak mampu disikat ya kita kerok. Makanya kalau dia sifatnya massal ya nggak bisa kita teman-teman. Jadi mau nggak mau yang massal ini ya kita semprot pakai semprotan yang besar. Oke. Nah lakukan seperti ini terus teman-teman ya. Obatnya nanti saya tulis lah di kolom komentar teman-teman. Penyakit teman-teman, sancangnya sama nggak ya? Kalau ada di bonsai lain ya boleh lah dipakai ini. Cara ini. Biasanya kimeng kalau yang kutu putih teman-teman. Nanti habis ini kita pakai video yang kutu putih seperti apa cara penanganannya. Nah ini mukanya dari sini. Nah, ini saya habisin dulu ranting-ranting air ini, tunas-tunas air bahasa teman-teman ya. Karena dia ngabisin air doang. Saya pakai agak sedikit apa gayanya seperti ini. Ini masih belum apa-apa teman-teman, belum jadi, belum apa, belum pengawatan, nggak ada, ini belum sejauh ya teman-teman.
Oke tuh ya, berubah ya, tampilannya udah berubah. Tuh. Ya secukupnya, dikira teman-teman sudah ya sudah, gitu aja teman-teman. Jadi ini ya, kita tipsnya berbagi ya. Tuh, bersih dia teman-teman. Kelihatan batangnya sekarang. Tuh, ini baru pakai obat ini, nyemprotnya belum pakai air biasa. Kalau udah pakai air biasa enak kita. Turun semua. Oh. Lakukan di rumah teman-teman. Oke, ini aja tipsnya ya. Silahkan dilakukan sendiri teman-teman. Saya pamit undur diri, saya Iwan, Bonsai Brother. Salam otak kanan, salam bagi sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mantap teman-teman. Sementara ini belum teman-teman ya. Oke.